Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore, sobat para pencari celah. Tetaplah mencari celah dan tetaplah mencari berkah. Perkenalkan, saya Arif. Di sini saya sebagai host, sebagai moderator yang akan membawakan acara ini. Sebelum masuki acara ini, saya akan memperkenalkan acara ini. Apa sih itu para pencari celah? Jadi para pencari celah ini adalah merupakan salah satu program kerja bidang KDI PDIPM Kota Yogyakarta yang dimana bekerja sama dengan Pusat Tarjih Muhammadiyah yang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen, pertanyaan-pertanyaan dari kalian ini semua tentang isu-isu terkini dengan pembawaan dan penyampaian yang asik dan menarik. Di sini saya ditemani oleh salah satu ustadz dari Pusat Tarjih Muhammadiyah, yaitu beliau Mas Ilham Ibrahim. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya, Mas? Mantap lah, Jos. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana puasanya? Puasa Ramadan udah ada yang bolong atau masih lancar-lancar aja? Rencana lah. Maksud saya tuh, saya percaya kayak gitu tuh, ya mungkin sebelumnya Masnya lagi pernah ada halangan gara-gara lagi perjalanan jauh atau lagi sakit. Saya bukannya menghakimi kalau misalnya pernah bolong gara-gara yang aneh-aneh, enggak. Cuman ya dari yang saya sampaikan. Jadi gitu, Ustaz. Jadi di sini kita akan Ustaz, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari netizen. Nah, netizen itu pertanyaannya luar biasa. Kayak pedes-pedes, kayak mulut tetangga lah. Kayak mulut tetangga itu pedes-pedes. Nah, ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Di episode kali ini kita akan ada salah satu netizen yang bertanya, bagaimana jika kita menyembelih babi dengan menyebut nama Allah? Apakah itu akan menjadi yang babi yang halal dikonsumsi? Ya sebenarnya betul ya, bukan bukan maksudnya jadi halal gitu. Binatang yang mau disembelih biar jadi halal itu harus dipakai kalimat Allah gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa pakai kalimat itu, binatang sehalal apapun itu bisa menjadi haram. Misalkan kita menyembelih ayam tapi dengan cara ditombak. Atau menyembelih sapi tapi dengan ditembak atau dipanah dan sebagainya, nah itu jadi haram tetap. Nah, berarti di Islam itu syarat pertama untuk agar binatang itu jadi halal itu yaitu dengan menyembelih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar gitu. Nah, bagaimana dengan babi? Ya babi sampai kapanpun tetap haram gitu. Meskipun kita mengucapkan Yasin sampai berapa kali pun tetap aja haram gitu. Sama juga dengan misalkan bom bunuh diri. Misalkan kita bawa bom terus datang ke sebuah tempat keagamaan orang lain terus bilang Allahu Akbar. Itu tetap saja. Berarti nggak ada ya potensi kita buat mengkonsumsi babi gitu. Kita sebagai muslim kok punya motivasi makan babi gimana nih? Soalnya saya tuh ini teman-teman, jangan salah sangka dulu. Soalnya saya pernah lihat di YouTube itu loh. Orang luar sana tuh pada mukbang daging babi crispy ya. Siapa yang nggak ngiler lihat kayak gitu kan? Siapa yang nggak pengen gitu? Kayaknya enak banget sih. Makanya ini siapa tahu teman-teman semua juga di rumah ada yang ingin gitu loh. Kepo, coba kita tanyakan ke Ustaz apakah bisa halal. Begini, babi bisa jadi halal itu kalau dalam keadaan darurat gitu. Jadi misalkan kalau sampean itu tersesat di gua atau maksudnya hilang di hutan Amazon, terus tidak ada makanan apapun kecuali ada babi panggang misalkan. Ya mau tidak mau sampean makan saja babi panggang itu karena dalam keadaan darurat. Nah, terkadang konsep darurat ini di kala pandemi ini dipahami secara keliru gitu. Darurat itu cuma diartikan sebagai sesuatu yang telah mengancam secara nyata nyawa kita. Misalkan orang tersesat, terus orang tenggelam dan sebagainya.
Nah, sebenarnya darurat itu bisa juga dipandang sebagai prediksi masa depan yang menurut para ahli statistik apabila tidak ditangani itu akan mendatangkan kemudaratan. Iya. Misalkan apa coba? Pandemi sekarang. Ya, misalkan pandemi. Kenapa pandemi disebut darurat? Karena memang seluruh sistem dari mulai ekonomi, kesehatan dan sebagainya itu rusak gitu. Nah, adanya vaksin dari babi itu bukan semata-mata sebagai penyelamatan jiwa, tetapi juga untuk menyembuhkan sistem itu tadi. Makanya babi jadi halal itu karena ada desakan kedaruratan itu. Kalau tidak ada darurat, berarti kembali ke status normal, yaitu haram gitu loh. Kecuali bagi orang Kristen. Kalau bagi orang Kristen halal. Berarti itu sama halnya dengan ketika ada ular. Itu ular kan bisanya itu kan ada yang bilang bisa jadi obat apa gitu. Ada, apakah itu halal untuk dikonsumsi, halal untuk menjadi obat, itu gimana? Kalau pengobatan di dalam Islam ya, sejauh masih ada yang halal, gunakan dulu yang halal gitu. Tapi kalau misalkan bisa ular itu satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan dan tidak ada lagi yang halal untuk sebagai obat, ya mau tidak mau harus pakai itu. Jadi itu Islam itu ya tidak menyulitkan gitu loh, santai aja. Memudahkan ya? Iya, memudahkan gitu. Oke. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman di rumah yang ingin atau kepo untuk mengonsumsi daging babi, maaf sekali, Anda kurang beruntung. Anda harus tersesat dahulu jika ingin mengonsumsi babi. Maksudnya tersesat di hutan. Nah, iya maksudnya ya bukan tersesat kita masuk jalan yang salah, bukan. Maksudnya jalan melenceng dari jalan Allah gitu, bukan. Tersesat dalam arti yang udah dijelaskan tadi gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ya udah nonton di YouTube itu banyak. Nonton aja, jangan sampai melakukan. Begitu, teman-teman semua. Mungkin ada closing dari Ustadz, ada statement terakhir. Iya, kalau masih ada yang halal gitu, buat apa mengkonsumsi yang haram gitu, Ya. itu aja sih. Ya, itu kesimpulannya. Jadi mau bagaimanapun babi itu mau disembelih pakai nama Allah atau mau disembelih pakai membaca satu Al-Qur'an atau 30 juz, itu tetap yang namanya babi tetap haram gitu, teman-teman. Jadi untuk masalah babi itu emang sebenarnya bukan cuma babi ya hewan-hewan yang lain seperti anjing gitu ya Ustaz. Anjing, ular dan yang sudah diharamkan dalam Al-Qur'an begitu, teman-teman. Mungkin kalau anjing itu nggak diharamkan di Quran, nggak ada ayat tentang keharaman anjing. Cuman ada keharaman di dalam anjing, misalkan ya karena anjing itu najis, berarti mungkin jadi haram dikonsumsi. Kemudian karena anjing juga memiliki taring, memiliki cakar ya. Itu. Oh, begitu teman-teman semua. Sudah dijelaskan secara detail dan rinci oleh Mas Ilham. Mungkin konten kita cukup sampai sini aja karena ini baru episode 1 ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin episode selanjutnya jangan lupa dong like, komen dan subscribe ke channel IPM Kota Jogja begitu. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Jangan lupa selalu stay tune di channel kita. Kalau kalian ingin lebih tidak ketinggalan konten, ya kalian nyalakan lonceng notifikasi begitu. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.